Yo, what's up, lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back, this is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini gua bakal ngebacain cerita-cerita lu lagi ya. Cerita apapun gitu loh. Gak usah berlama-lama, langsung aja nih ke cerita yang pertamanya nih. Let's go. Emang hadapannya nih. Halo, kenalin gue Zayan. Halo Zayan, salam kenal sebelumnya ya. Umur gue 24, kerjaan gue biasa aja, hidup juga biasa aja. Tapi entah kenapa hari itu semesta kayak lagi pengen ngeprank gue habis-habisan. Jadi ceritanya gue lagi di fase pengen hemat, pengen jadi manusia yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Gitulah, udah capek jadi budak diskon, ujung-ujungnya check out, terus nyesel. Nah, pagi itu gue bangun dengan niat suci. Hari ini gue nggak akan keluar duit buat hal nggak penting. Kedengarannya sih simple, tapi buat gue itu udah kayak resolusi besar. Gue skip kopi kekinian, gue sarapan di rumah, bahkan gue nolak ajakan teman buat nongkrong. Pokoknya hari itu gue ngerasa paling disiplin sedunia. Gue bahkan sempet mikir, wah kira gue berubah juga ya. Dan ya ternyata pikiran itu adalah awal dari karma yang gak gue undang tapi datang dengan penuh percaya diri banget. Singkat cerita, siang hari gue harus keluar sebentar buat ambil paket. Gue jalan santai aja pakai outfit seadanya karena mikirnya cuma sebentar. Di jalan gue ketemu orang yang lagi kesusahan dengan dorong motor, dan sebagai manusia yang lagi ngerasa baik banget hari itu, gue bantuin dong. Lumayan lah, ngerasa jadi citizen yang berguna. Tapi setelah bantu, gue lanjut jalan dan tiba-tiba sendal gue putus. Ya putus setengah jalan. Gue bingung terus ketawa sendiri karena ini absurd banget. Akhirnya gue harus beli sendal baru. Yang jelas-jelas nggak ada rencana hemat gue. Di situ gue mulai ngerasa oke, ini mulai aneh. Tapi gue masih denial, gue anggap ini cuma kebetulan. Gue lanjut jalan dengan santai walaupun dompet gue udah mulai berkurang isinya gara-gara sendal dadakan tadi. Setelah urusan paket selesai, gue memutuskan buat langsung pulang biar nggak makin banyak godaan. Tapi di perjalanan pulang, gue lihat ada promo minuman yang biasanya gue suka banget. Diskonnya gede, benar-benar menggoda iman. Gue berdiri sebentar debat sama diri sendiri. Antara mau tetap konsisten atau yaudahlah sekali ini aja. Dan seperti manusia pada umumnya gue kalah. Gue beli dong. Pas lagi nunggu minumannya, tiba-tiba ada orang yang gak sengaja nyenggol gue sampai minuman gue tumpah. Sebelum sempat gue minum, gue cuma bisa diem. Mampus. Lihat minuman itu jatuh dengan slow motion di kepala gue. Orangnya minta maaf sih, tapi tetap aja sakitnya tuh bukan di hati tapi di dom. Di situ gue mulai mikir nih, kayaknya bukan kebetulan deh. Ini udah masuk kategori karma ringan tapi nyebelin. Gue akhirnya sampai rumah dengan perasaan campur aduk. Niat hemat gue udah hancur. Uang gue kepake buat hal-hal yang gak gue rencanain. Dan energi gue juga udah aneh banget. Tapi plot twistnya belum selesai. Pas gue buka paket yang tadi gue ambil dengan penuh perjuangan itu, isinya ternyata salah. Gue cek ulang dan bener aja itu bukan barang gue. Gue harus return dan nunggu lagi. Itu di titik itu gue cuma bisa ketawa, bener-bener ketawa yang kayak udah pasrah. Gue mikir, gue tuh tadi nggak ngapa-ngapain loh. Cuma pengen hidup lurus sehari doang. Tapi malah dikasih rangkaian kejadian yang bikin gue mikir ulang tentang hidup. Kayak semesta bilang santai aja, jangan sok berubah mendadak. Dan jujur gue nggak tahu harus marah atau ngakak. Akhirnya malamnya gue rebahan sambil merenung, tapi versi sesantai. Gue sadar kadang hidup tuh emang suka random banget. Apalagi pas kita lagi ngerasa paling benar. Mungkin ini cara semesta buat ngingetin gue biar nggak terlalu pede sama niat sendiri. Tapi di sisi lain cerita hari itu malah jadi bahan ketawa yang bisa gue ceritain ke teman-teman gue. Dan sekarang gue share ke lo juga, siapa tahu lo pernah ngerasain hal yang sama. Intinya kadang kita ngerasa nggak ngapa-ngapain tapi tetap aja kena karma receh yang bikin hari jadi plot twist. Betul. Kadang kita lagi pengen diem nih, diem aja. Ada baik berakanya gitu ya. Oke, next cerita selanjutnya. Halo, Bang, umur gue 23 tahun, lagi fase sosokan jadi manusia produktif yang katanya mau glow up total. Padahal yang masih sering rebahan sambil overthinking. Jadi ceritanya hari itu gue punya misi sederhana tapi ambisius, yaitu tampil keren di depan orang baru karena gue mau ketemu circle temen dari temen gue. Gue udah prepare dari malam sebelumnya. Outfit dipilih yang paling aman tapi tetap kece. Rambut ditata yang penting gak kelihatan kayak baru bangun tidur. Dan gue bahkan latihan ngomong biar kelihatan santai tapi berisi. Pagi itu gue bangun dengan percaya diri level maksimal. Ngerasa kayak hari ini gue bakal ninggalin first impression yang bagus banget. Bahkan gue sempet senyum sendiri di kaca ngerasa versi terbaik gue lagi on. Dan jujur ya, gue gak ada niat aneh-aneh, cuma pengen jadi versi sopan, ramah, dan gak awkward. Tapi ya hidup punya cara sendiri buat ngejatuhin ego gue dengan cara yang halus tapi nusuk. Singkat cerita, gue sempat di tempat nongkrong yang udah ditentuin. Awalnya aman banget, gue datang tepat waktu bahkan sedikit lebih awal. Jadi bisa sambil spot duduk yang nyaman. Satu persatu orangnya datang. Gue mulai kenalan, ngobrol ketawa kecil biar kelihatan friendly tapi nggak berisik. Semua berjalan sesuai rencana, bahkan gue mulai ngerasa wah ini lancar banget sih. Sampai akhirnya momen itu datang. Gue lagi asik cerita terus tanpa sadar gue salah sebut nama orang yang baru gue kenal. Karena gue manggil dia dengan nama yang sama sekali beda. Suasana langsung hening sepersekian detik yang rasanya kayak satu abad. Gue langsung nge-freeze terus buru-buru minta maaf sambil ketawa awkward. Mereka sih ketawa juga tapi di dalam hati gue udah kayak oke, ini awal dari kehancuran image gue. Tapi ya udah gue coba lanjut ngobrol soalnya nggak terjadi apa-apa. Belum selesai di situ gue pikir kesalahan kecil tadi udah cukup. Ternyata belum. Pas makan dateng gue lagi pengen kelihatan santai sambil ngobrol. Jadi gue ambil minuman dengan gaya yang so cool.
Tapi entah kenapa tangan gue malah nyenggol gelas dan isinya tumpah sedikit ke meja. Nggak parah sih, tapi cukup buat semua orang nengok ke arah gue. Gue langsung refleks ambil tisu dan bilang aman-aman gue handle. Padahal dalam hati gue udah pengen menghilang dari bumi. Salah satu dari mereka malah bercanda santai aja, kita juga sering kok. Harusnya itu bikin gue tenang, tapi entah kenapa gue malah makin grogi. Gue mulai overthinking, gerakan jadi gue jadi kaku. Dan semua yang tadinya natural jadi terasa dipaksakan. Di detik itu gue sadar, semakin gue berusaha kelihatan keren, semakin gue kelihatan kayak orang yang lagi panik tapi ditahan. Puncaknya terjadi pas gue mau pamit pulang. Gue berdiri terus dengan penuh niat baik, gue bilang ke semuanya makasih ya, seru banget hari ini. Tapi karena gugup gue malah hampir nabrak kursi sendiri dan sedikit oleng. Nggak jatuh sih, tapi cukup buat bikin momen jadi agak dramatis. Mereka ketawa, gue juga ketawa, tapi ketawa gue udah masuk kategori pasrah. Di jalan pulang gue mikir panjang kenapa sih gue tadi harus selalu mikirin image. Padahal kalau gue santai dari awal mungkin semuanya bakal lebih natural. Tapi ya gimana, kadang kita suka pengen kelihatan sempurna di depan orang baru. Sampai lupa kalau jadi diri sendiri itu jauh lebih aman. Dan jujur aja kejadian hari itu sekarang malah jadi bahan roasting temen gue tiap kita kumpul lagi. Akhirnya gue belajar satu hal penting. Kadang niat kita buat kelihatan keren itu justru jadi jebakan sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh usaha, tapi ya jangan sampai terlalu maksa sampai lupa cara jadi manusia normal. Sekarang gue kalau ketemu orang baru lebih santai aja. Kalau salah ya udah, kalau mau ya ketawain ya aja gitu. Karena ternyata momen awkward itu yang justru bikin kita lebih relate dan gampang diinget. Hihi, betul banget ya. Jadi lakuin hal-hal yang yang bikin lu suka aja gitu. Jadi apa adanya aja gitu loh. Kan enak kalau jadi orang yang apa adanya gitu ya. Next, cerita selanjutnya. Halo, kenalin gue Farendra, umur gue 26. Kerja kantoran yang kadang sibuk banget, kadang juga lebih banyak bengong sambil nunggu jam pulang. Jadi ceritanya hari itu gue lagi ngerasa pengen jadi manusia produktif yang beneran produktif. Bukan yang cuma ngomong doang, gue bangun lebih pagi, bikin to-do list yang ambisius, bahkan sempat olahraga dikit biar kelihatan niat hidup sehat. Target gue simple, hari itu harus berjalan berapi, nggak ada drama, nggak ada kejadian aneh. Gue pengen ngerasain satu hari yang lurus aja, tanpa plot twist, bahkan gue sempet mikir kayaknya hidup gue mulai bener nih. Dengan penuh percaya diri gue berangkat kerja lebih awal dari biasanya sambil dengerin musik yang bikin mood naik. Di kepala gue hari itu bakal jadi hari paling smooth sepanjang minggu. Tapi ya ternyata hidup tuh nggak pernah suka sama rencana yang terlalu rapi. Sampai kantor semuanya masih aman. Gue kerja dengan fokus, tugas kelar satu persatu. Bahkan atasan gue sempat muji dikit yang bikin gue makin semangat. Gue ngerasa hari itu bener-bener milik gue. Nah masalah mulai muncul pas jam makan siang. Gue yang lagi pengen hemat mutusin buat bawa bekal dari rumah. Dengan penuh kebanggaan, gue buka kotak makan gue di pantry kantor. Tapi pas dibuka isinya bukan makanan yang gue siapin tadi pagi. Ternyata gue salah ambil kotak makan dan itu isinya makanan adik gue yang super pedes. Gue orangnya gak kuat pedes, tapi karena gengsinya dan udah kelaparan gue coba makan sedikit. Endingnya gue kepedesan parah di depan rekan kerja yang lagi santai makan. Mereka ketawa, gue juga ketawa. Tapi mata gue udah berair kayak abis nonton film sedih. Gue pikir kejadian itu udah cukup memalukan. Ternyata belum selesai. Karena kepedesan gue buru-buru beli minuman dingin di luar kantor. Dengan langkah cepat dan sedikit panik, gue jalan ke minimarket terdekat. Pas lagi milih minuman, gue nggak sengaja nyenggol rak dan satu botol jatuh. Untung gak pecah, tapi cukup bikin gue jadi pusat perhatian sebentar. Gue ambil botol itu, taruh lagi, terus pura-pura santai seolah gak terjadi apa-apa. Pas bayar, gue ngerasa lega akhirnya bisa minum sesuatu yang menyelamatkan lidah gue. Tapi pas keluar, tutup botolnya malah gak kebuka dengan benar dan minumannya muncrat sedikit ke baju gue. Di titik itu gue cuma bisa diam terus tips tipis sambil mikir, ini hari kenapa jadi begini ya? Balik ke kantor dengan baju agak basah dan rasa pedas yang masih sisa, gue coba lanjut kerja seperti biasa. Tapi entah kenapa, fokus gue udah hilang. Gue malah jadi sering salah kecil. Kayak typo atau lupa kirim file yang harusnya udah dikirim. Untungnya nggak fatal, tapi cukup bikin gue sadar. Kalau mood gue udah berantakan, temen gue sempet nyeletuk, hari ini lo kenapa dah? Kayak lagi kena kutukan. Gue cuma ketawa dan jawab mungkin lagi diuji kesabaran. Padahal dalam hati gue udah pengen fast forward ke jam pulang. Dan benar aja pas akhirnya jam kerja selesai, gue ngerasa itu pencapaian terbesar gue hari itu. Bukan soal kerjaan kelar, tapi gue berhasil bertahan tanpa kabur dari kenyataannya absurd ini. Sampai rumah gue langsung rebahan sambil mikirin semua kejadian hari itu. Niat gue yang tadinya pengen hidup rapi malah berubah jadi hari penuh kejadian random yang gak direncanain sama sekali. Tapi setelah dipikir-pikir justru itu yang bikin hidup jadi ada ceritanya. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana terus, mungkin bakal bosen juga. Sekarang malah jadi bahan ketawa yang bisa gue share ke lo. Kadang kita cuma pengen hari yang normal, tapi malah dapat versi komedi dari semester. Emang ada aja gitu gebrakannya ya. Next, cerita selanjutnya. Halo bang,
Umur gue 25 tahun, dan gue tuh tipe orang yang selalu berusaha kelihatan santai padahal aslinya overthinking tingkat dewa. Jadi ceritanya hari itu gue lagi niat banget buat jadi manusia yang chill dan gak panikan. Karena gue sadar selama ini gue sering overreact sama hal kecil. Target gue sederhana, hari itu gue mulai jadi versi diri gue yang lebih kalem, lebih dewasa, dan gak gampang panik. Bahkan sebelum berangkat aktivitas, gue sempat ngomong ke diri sendiri di kaca, santai aja Van, hari ini lo harus beda. Gue yakin banget bisa, karena ya seberapa sulit sih buat tetap tenang. Gue jalan keluar rumah dengan mood yang stabil, langkah yang santai, dan pikiran yang udah gue set buat gak lebay. Tapi ya seperti biasa, hidup tuh suka banget ngetes niat baik gue dengan cara yang gak masuk akal. Awalnya semua berjalan lancar, gue naik transportasi umum dengan tenang, dengerin musik, bahkan sempat senyum-senyum sendiri karena ngerasa hari itu damai banget. Sampai akhirnya gue turun dan baru sadar satu hal kecil yang ternyata berdampak besar. Dompet gue nggak ada. Ya nggak ada di situ, otak gue langsung nge-freeze beberapa detik. Gue cek tas, kantong, semuanya, dan hasilnya nihil. Panik jelas, tapi gue langsung inget misi gue hari itu. Jadi gue coba tarik napas dan bilang ke diri sendiri, santai, ini pasti ada solusi. Gue coba ingat-ingat terakhir pegang dompet di mana. Tapi makin dipikir malah makin blank. Gue berdiri di pinggir jalan dengan ekspresi yang setengah tenang, setengah panik. Berusaha keras buat nggak kelihatan kayak orang lagi kehilangan arah hidup. Dengan sisa ketenangan yang gue punya, gue mutusin buat balik ke tempat terakhir gue naik tadi. Jalan gue terus meyakinkan diri kalau semuanya bakal baik-baik aja. Tapi dalam hati gue udah mulai overthinking liar. Dari kemungkinan dompet gue jatuh sampai skenario absurd kayak diambil alien. Pas gue sampai dan tanya ke petugas, ternyata nggak ada laporan dompet hilang. Di situ level panik gue naik lagi, tapi gue masih berusaha jaga image biar kelihatan santai. Gue duduk sebentar terus tiba-tiba dapat notifikasi di HP, ternyata dompet gue ketinggalan di rumah. Iya, di rumah. Gue langsung bengong, antara lega dan pengen ketawa, tapi juga kesel sama diri sendiri. Semua drama barusan ternyata cuma karena gue terlalu buru-buru dan gak ngecek barang sebelum keluar. Gue akhirnya balik lagi ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di jalan gue mikir ini lucu sih, tapi juga malu banget kalau dipikir-pikir. Gue yang dari pagi niat jadi manusia kalem, malah hampir jadi manusia yang paling panik dari hari itu. Padahal masalahnya simpel. Sampai rumah gue liat dompet gue santai banget di meja, seolah gak bersalah sama sekali. Ya karena kan di barang gitu, ya kan. Gue ambil terus gue ketawa sendiri. Kadang tuh kita bikin masalah jadi besar di kepala padahal aslinya kecil banget. Dan yang bikin lebih lucu, semua itu terjadi di hari gue niat buat gue gak panik. Kayak semesta sengaja ngasih ujian dadakan buat ngecek beneran bisa santai gak sih lo. Emang ada aja ya hal-hal yang bikin di luar dugaan gitu loh. Oke cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time nya, peace, enjoy.